Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ketemu lagi dengan gue Wahyu Gue Eri di Nah, kali ini ada yang spesial lagi. Pasti nanya, kok backgroundnya rubah lagi? ini di mana lagi, Ri? Studio mana lagi? Studionya tuh banyak. Ini dimanapun jadi studio, Ri. Yap, betul. Tapi kali ini kita ada di edisi spesial, Ri. Episode Namu, narasumber bermutu. Nah, narasumber kali ini dokter. Nah, dokter apa? Nanti kita akan kepoin ya. Nah, kita langsung aja berbincang-bincang dan hadirkan di tengah-tengah kita Bapak Dr. Agustinus Gatot Suwarna Hadiwijana. Assalamualaikum. Halo, Dok. Gimana, Dok? Sehat, Dok? Ya? Semangat. Oke. Kita panggil Dokter Gatot ya, Dok ya? Iya. Namanya Silakan. panjang ya. Jadi singkat aja. nama kesayangannya Dokter Gatot. Beliau itu adalah seorang dokter spesialis kandungan, benar, Dok ya? Betul. Ya, Atau obstetri dan ginekologi, Dok? Lebih ke obstetri atau ginekolog, Dok? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Mantap ya. Nah, mungkin kita langsung pertanyaan yang pertama, Dok. Dokter Gatot, bisa minta tolong diceritakan nih, Dok, background Dokter Gatot dari mulai keluarga, terus pendidikan sama lingkungan, Dok. Mungkin monggo, Dok. Ya, saya anak kolong. Anak kolong. Kita anak kolong. Nah, anak kolong mungkin anak zaman sekarang nggak ngerti, Dok. Nggak Anak ngerti kolong ya. tuh apaan, Jadi Dok? ayah saya seorang TNI AU. Oke. Dia juga seorang dokter. Jadi dia bekerja di TNI AU sampai pensiun. Kami waktu itu tinggal di Halim Perdana Kusuma. Tetangga, Ri. Tetangga ya. Oke. Kami berkeluarga itu lima bersaudara. Saya anak ketiga. Dari 5 bersaudara. Ya, kebetulan kita berlima, satu-satu itu diterima di Universitas Indonesia. Yang pertama psikolog. Oh, psikolog yang pertama. Yang kedua teknik sipil. Yang ketiga saya. Yang keempat arsitek. Ekonomi. Ekonomi. Yang kelima baru arsitek. Mantap. Kemudian waktu saya masuk ke kedokteran, ya karena waktu itu saya pikir hanya, saya jadi dokter kayaknya mau bantu orang lah, mau menolong orang. Karena ayah saya juga seorang dokter waktu itu. Jadi saya ingin ya menolong orang sebetulnya. Dasarnya ya menolong orang. Helping people. Wah, keren. Tujuannya mulia banget. Memang kalau zaman dulu itu profesi itu yang diidamkan, Ri. Salah satunya dokter, Ri. Dokter. Termasuk gua, Ri. Oh gitu. Gua dulu pengen jadi dokter nggak jadi, nggak lulus. Nah, dulu dokter kan banyak majornya, Dok ya, jurusannya dokter. Kenapa dokter milih tuh ke kandungan, Dok? Gini, karena kalau kandungan itu kita tetap tidak meninggalkan dunia kedokteran. Karena di ibu hamil itu ada yang sakit hipertensi, ada yang sakit macam-macam yang lainnya segala gitu. Jadi kita masih bisa mempraktekkan ilmu kedokteran dasarnya ya. Dokter dasarnya itu. Oh gitu. Dan saya berpikir bahwa kalau saya jadi dokter kandungan itu semuanya adalah bagus. Jadi kalau ada yang lahir tuh gembira gitu. Kelahiran. Iya. Oke, itu kan berarti nah, sekarang bicara mengenai suka dukanya menjadi dokter spesialis nih, Dok. Oke. Kalau dokter kandungan ya sukanya ya itu selalu. Saya selalu ketika membantu persalinan, menolong ibu-ibu itu, memberi edukasi itu pada ibu-ibu yang kadang-kadang nggak ngerti sama sekali menjadi ngerti.
kemudian tentang pentingnya ASI. Nah, Oh, Oke. oke. itu selalu saya sampaikan. Sekarang bicara mengenai makanan, Dok. Karena ada beberapa sebagian ibu-ibu hamil yang sempat ada mungkin gangguan, entah itu dia alergi atau segala macam. Nah, kira-kira makanan seperti apa ya, Dok, yang baik dikonsumsi? Mungkin tentunya kan beda-beda ya, dari kondisinya. Nah, tapi yang paling aman yang dianjurkan atau yang paling aman dianjurkan sama yang harus dihindari ini, Dok, untuk ibu hamil. Sebetulnya gini, semua makanan adalah baik ya. Hanya memang cara memasaknya gitu kita harus perhatikan. Kemudian kita harus lengkap. Ya, lengkap itu maksudnya harus ada karbohidrat, Iya. kemudian ada multivitaminnya, kemudian ada protein dan lemak juga. Nah, itu dipenuhi saja. Tentang pantangan-pantangan, ya ada yang bilang, oh nggak boleh makan buah ini, buah itu. Selama saya tahu, itu kalau makannya tidak berlebihan tidak masalah. Masih aman gitu. Masih aman saja. Jangan sampai kita hamil itu menjadi suatu ketakutan, oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan Parno itu. gitu ya, Dok ya. Iya. Ujungnya nutrisinya nggak Iya. masuk. Palingan makanan yang banyak mengandung misalnya logam berat kita hindarin gitu. Jadi ya makanan-makanan tertentu yang misalnya dibilang membuat kembung, sayuran-sayuran tertentu, misalnya kubis, ya dihindari. Karena kalau enggak perutnya sudah begah, tambah kembung Tambah lagi. kembung, iya. Ya, Kalau seperti gede ya, itu, tambah begahnya gimana tuh? Ntar? Iya. Tapi sebelum lanjut nih, tadi kan gara-gara ngomong masalah makanan ya. Ngomongin makanan Kita ya. ngomong makanan. Nah, Ini kebetulan ada titipan nih, Dok. dari mana nih, Ri? Dari Singkong Keju Diva. Singkong ini. Singkong Keju Diva. Nah, kasih lihat ya. makanan ini boleh. Boleh ya? Nah, Singkong oke, keju oke. singkong keju. Jadi boleh ini kalau seandainya mau makan nggak selera, nah boleh nih singkong keju itu oke. Mantap. Tapi sebagai kehormatan, kita nggak nyicip. Itu enggak. Tapi ini tuan rumah ya. Tuan Monggo rumah. dong. Wah, Silakan mantap dong. juga nih. Ya. Wah, kita Ya, cicip sedikit kepoin ya. aja nanti di IG-nya Singkong Keju Diva. Di sini ya. Nah, di sini atau bisa langsung order di 0812 98 14 4141. Gimana, Dok? Singkongnya lembut banget. Wah, Oh, oke. selembut kulit. Iya. Sikunya itu langsung ngobrol. Jadi nggak perlu ini, Dok ya. Nggak Takut perlu. copot giginya. No, enggak. Oke, ini review jujur, Dok ya. Benar, langsung. Jujur. Terus, mantap. Ya, oke. Terima kasih, Dokter. Ya. Kita lanjut ke Oke, pertanyaan lanjut selanjutnya. ini, Dok. Kan kadang orang mau lahiran nih ya, persalinan kadang ini apa sih yang, apalagi anak pertama nih, Dok, masih bingung. Kira-kira Parno gitu ya. apa nih harus disiapin nih gitu. Kayak saya dulu waktu anak pertama juga bingung nih apa aja yang harus, maksudnya dari segi apa persiapan fisik si ibunya, atau harus makan, kalau dulu kata orang dulu bilang nih makan es krim yang banyak nanti biar anaknya gemuk atau apa gitu, Dok. Kira-kira ada kiat khusus gak, Dok, Jadi gini, untuk yang persalinan? seorang hamil itu adalah suatu karunia ya. Jadi kehamilan itu adalah kuasa dari Tuhan. Bukan karena suami istri dan kemudian berhubungan suami istri dan hamil, bukan. Iya. Tapi karena kuasa Tuhan. Jadi kalau menghadapi kehamilan, kita harus bahagia dulu. Bahagia. Langkah pertamanya bahagia dulu. Bahagia dulu. Karena dikasih kesempatan untuk mengandung seorang bayi Iya. yang akan melanjutkan kehidupan manusia. Itu ada ayatnya loh, Iya. ya kan? Benar. Itu dari Tuhan. Nah, kemudian harus bersyukur. Karena tidak semua perempuan bisa hamil. Setuju, Dok. Diberi amanah kepercayaan gitu ya, Dok? ya? Betul. Yang terakhir, ikhlas. Menarik ya. Jadi maksudnya ikhlas begini. Misalnya lagi mual, jangan aduh gara-gara saya hamil jadi aku mual-mual, aduh nggak bisa, nggak enak mau kerja. Jangan. Harus ketika mual, aduh puji Tuhan, alhamdulillah anakku tambah besar. Gitu. Ikhlas. Ternyata Daging ya? Daging ya? tipsnya gitu. Gue gak nyangka loh, Ri. Iya. Itu gue Sesimpel bayangin itu ya. gini, ini harus minum obat, ini obat. Karena dari dokter omongan ternyata dia kayak gitu, Dok ya. Itu aja. Sesimpel Tiga itu itu ya. dijalanin, kalau itu dijalanin,
aman. Aman. bahagia, Jadi pertama kita harus bahagia dulu ya, Sobat kemudian Netizen. bersyukur, Bersyukur. Yang ketiga, ikhlas. Oh, keren nih, banget. nih mantap banget. Nah, oke. Tadi kan ngomong masalah kuncinya. Hmm. Sekarang kejadian unik nih, Dok. Dokter kurang lebih kurun berapa tahun, Dok, jadi spesialis? Saya lulus Spesialis. tahun 93. 93. 1993. Masih ada anak. Belum lahir kayaknya, Ri. Jangan begitu. Jangan begitu. Berarti dari 93 ya. Kurang berarti sekitar 27, 28 tahun. Dok. 28 tahun ya. Wow. Nah, Dok, dalam kurun waktu 28 tahun ke belakang, kejadian unik apa sih, Dok, dalam proses persalinan yang pernah Dokter alami? Yang paling selalu saya ingat ketika saya melahirkan seorang ibu yang sudah meninggal. Jadi Oh, kok bisa, kejadiannya Dok? adalah Gitu ya? menderita preeklamsi berat. Apa itu, Dok? Preeklamsi berat adalah kalau biasanya dibilang keracunan pada kehamilan, di mana tensinya sudah Tensinya tinggi, tinggi, kemudian oh. segala macam, dan dia komplikasi, masuk ICU, dan tiba-tiba henti jantung. Nah, ketika henti jantung, saya dengar bayinya masih hidup. Kita lakukan seksio cesarean pada saat itu. Oh, Itu tahun berapa, Dok, kejadian itu? Itu tahun 2010 lah. 2010. Dan anaknya hidup. Sampai sekarang ya, Dok. itu usia kehamilannya normal atau Usia kehamilan 35 minggu. Oh, berarti udah Udah ya 8 waktu, dikit lagi ya, iya, 8 waktu bulan, itu 8 bulanan. beratnya sekitar 2,3. 2,3. Ih, kecil banget ya. Iya. 2,3. Dan masuk ICU sekitar NICU sekitar 2 minggu dan pulang. Mohon maaf, Dok, waktu itu ibunya yang itu usianya masih muda atau relatif muda atau misalkan udah Itu lanjut? anak pertama dari ibu itu. Oh, Anak pertama ibu itu usia sekitar 30 tahun. 30 tahun. Ada masalah dengan berat badan atau enggak sih, Dok? Ya Waktu itu? memang dia agak obes ya. Agak oke. Nah, untuk menghindari itu biasanya ada antisipasi. Ya Seperti apa? antenatal care yang baik, yang teratur. Dan kebetulan yang tadi itu adalah datang dari rujukan bidan gitu. Oh, keren banget. Nah, ini balik ke ini core-nya channel kita nih, Dok, Net TV. Jadi Net TV itu adalah network inspirasi finansial. Nah, kalau menurut Dokter sejauh apa sih ketertarikan Dokter Gatot terhadap dunia networking, Dok? Nah, Kalau saya dari semenjak mahasiswa dulu memang sudah tertarik dengan dunia networking. Kenapa? Karena networking itu walaupun bagaimana kita perlu orang. Pekerjaan apapun tetap perlu orang. Nah, bagaimana kita mengelola networking itu ya tinggal tergantung kita bagaimana. Kan menariknya tadi dokter kan juga menjalankan bisnis networking, Dok ya. Nah, bagi waktunya gimana, Dok? Ya di sela-sela kesibukan, Oh, ketika istirahat, ketika sudah selesai praktek, itu. Yang penting adalah niat kita menjalankan itu untuk apa. menarik nih. Nah, kita niatnya untuk kita membantu orang kan. Ya kalau secara ini dari praktek segala itu kan ya sudah cukup lah. Tapi tidak semua orang bisa kita bantu. Tetapi dengan kita bantu secara networking itu kita bisa banyak membantu orang. Oke, keren banget. Jadi hari ini kita dapat dan kesehatan yang kita dapat. Terus untuk tips-tips ibu hamil dapat. betul. Gizi juga dapat tadi ya. Pengelolaan saya dapat. Pengelolaan aset dapat. Banyak Tentang hari. Nah, networking juga dapat. jadi sesuai dengan temanya. Nah, jadi bagi yang mau siapa lagi nih yang kita mau hadirkan nih profesinya, tolong Silakan komen di bawah komen. ya. Tinggalkan komen. Terus satu lagi, ini saya ngulang. Oke. Silakan kalau misalkan ada sobat-sobat yang kebetulan sedang merintis usaha, baik itu usaha rumahan maupun usaha apapun lah ya, Apapun lah jenisnya yang jenisnya. UMKM. Silakan. Makanan boleh, Ri? Makanan boleh. Baju boleh? Baju boleh. Produk mungkin apa? Boleh. Boleh ya. Monggo. Feel free, silakan aja.
baca di kolom deskripsi kita. Nanti kita akan bantu tampilkan seperti tadi singkong keju Diva. Singkong keju Diva. Dan enak dok? Mantap. untuk Recommended. biaya, Recommended. untuk biayanya free. Free. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke dok, dok makasih banyak dok ya. Ya, Ini kita sama-sama. udah ngacak-ngacak. Iya kan, mungkin untuk pertemuan kali ini terbatas karena kita juga minta waktu senggangnya dokter di waktu yang senggang. Abis ini dokter kebetulan mau praktek lagi tuh. Kurang sibuk apa? Ya, beliau dokter spesialis, ngejalanin bisnis juga. Ya, kita juga terima kasih banget. Kita dikasih kesempatan, udah ngacak-ngacak rumahnya di episode Namu ini. Kalau gitu, gue pamit. Gua Wahyu pamit. Eri pamit. Salam, duit, doa, Usaha, iman. tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Oke, kasih dokter. Ya. Makasih dok. Aduh.